Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang penyelesaian beberapa soal listrik statis untuk persiapan sukses UTBK SBMPTN yang akan datang. Ayo pintar belajar fisika. Go. Soal nomor 1 SBMPTN tahun 2018. Ini adalah saya ambilkan dari soal itu. Sebuah bola konduktor A berjari-jari R. Di dalam bola terdapat rongga berbentuk bola juga berjari-jari 0,25 R. Titik pusat rongga berada pada jarak 0,5 R dari pusat bola A. Jika bola A diberi muatan Q, maka medan listrik di pusat bola sama dengan 0, sebab medan listrik di dalam rongga sama dengan 0. Pilihan jawabannya adalah pernyataan benar, alasan benar, keduanya saling berhubungan untuk A. B. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak saling berhubungan. Dan jawaban C, pernyataan benar, alasan salah. Yang D, pernyataan salah, alasan benar. Dan E, pernyataan salah, alasan juga salah. Oke, kita selesaikan. Yaitu ketika bola A diberikan muatan, maka muatan akan terkonsentrasi di permukaan bola, sehingga dari hukum Gauss pada permukaan tertutup didapatkan bahwa medan listrik di pusat bola sama dengan 0. Jadi medan listriknya hanya terkonsentrasi di permukaan bola saja. Nah, dikarenakan rongga masih berada di dalam bola, yaitu berada pada ukuran 0,25 R dan posisi di mana lebih kecil daripada R, sehingga medan listrik di dalam rongga sama dengan 0. Jadi pernyataan benar, alasan benar, saling berhubungan. Jawabannya adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya saling berhubungan. Untuk soal yang nomor 2, simak UI tahun 2019. Sebuah benda bermuatan listrik dapat pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain jika di antara kedua tempat tersebut terdapat beda potensial. Sebab suatu benda bermuatan listrik mengalami gaya Coulomb jika berada dalam daerah medan listrik. Pilihan jawabannya adalah pernyataan A benar, alasan benar, keduanya saling berhubungan. Dan B, pernyataan benar, alasan benar, keduanya tidak saling berhubungan. C, pernyataan benar, alasan salah. D, pernyataan salah, alasan benar. E, pernyataan salah dan alasannya salah. Oke, kita selesaikan. Muatan listrik berada di daerah yang memiliki beda potensial tertentu, maka muatan akan berpindah per satuan waktu. Muatan yang berpindah dalam setiap satuan waktu itu adalah menghasilkan arus listrik. Jadi pernyataan benar. Kemudian yang berikutnya, benda bermuatan listrik mengalami gaya Coulomb jika berada di daerah medan listrik yang besarnya adalah F sama dengan Q kali E. Alasannya pun juga benar. Akan tetapi pernyataan dan alasan tidak menunjukkan adanya hubungan sebab dan akibat, sehingga dengan demikian pilihan jawabannya adalah B. Soal nomor 3 UGM tahun 2019. Dalam sebuah awan mendung, bagian atas awan bermuatan positif dan di bagian bawahnya bermuatan negatif karena induksi oleh muatan bumi. Bagian atas awan bermuatan positif 40 Coulomb, sedangkan di bagian bawahnya
bermuatan negatif 40 coulomb. Bila muatan-muatan tersebut terpisah sejauh 2 km, berapakah gaya elektrostatik antara keduanya? A. 3,6 kali 10 pangkat 4 Newton, B. 3,6 kali 10 pangkat 5 Newton, C. 3,6 kali 10 pangkat 6 Newton, D. 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton, E. 3,6 kali 10 pangkat 8 Newton. Dengan menggunakan persamaan F sama dengan K/G per R kuadrat, G atas dikalikan dengan G bawah, sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 40 kali 40 dibagi 2 kali 10 pangkat 3 kuadrat, hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9 kali 40 kali 40 dibagi 4 kali 10 pangkat 6, dan hasil akhirnya adalah 3,6 kali 10 pangkat 6 Newton. Pilihan jawabannya adalah C. Untuk soal nomor 4 Senam PTN tahun 2010, dua muatan masing-masing 8 mikrocoulomb dan 2 mikrocoulomb diletakkan pada sumbu X dengan jarak 6 cm satu sama lain. Jadi kedua muatan berjarak 6 cm. Muatan pertama terletak pada pusat koordinatnya. Agar sebuah muatan negatif tidak mengalami gaya sedikit pun, maka muatan ini harus diletakkan pada posisi titik-titik. A. X sama dengan min 4 cm, B. X sama dengan min 2 cm, C. X sama dengan 4 cm, D. X sama dengan 2 cm, dan E. X sama dengan 8 cm. Oke, kita selesaikan. Karena tidak mengalami gaya sedikit pun berarti jumlah gayanya sama dengan 0, maka berlakulah gaya kolom F1 sama dengan F2. Jadi sigma F-nya sama dengan 0. F1 adalah interaksi G1 dengan G3, F2 adalah G2 dengan G3. Jika G1 G3 per X kuadrat kita umpamakan X sama dengan K G2 kali G3, jaraknya 6 dikurangi X kuadrat. 8 per X pangkat 2 sama dengan 2 per 6 min X pangkat 2. 8 bagi 2 4, berarti 4 per X kuadrat sama dengan 1 per 6 min X kuadrat. 2 per X sama dengan 1 per 6 min X, sehingga 12 min 12X sama dengan X. 3X sama dengan 12, X sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4 cm. Hasilnya positif, berarti pilihannya adalah di C. Soal nomor 5 SBMPTN tahun 2013. Dua bola identik bermuatan memiliki massa 4,4 kali 10 pangkat min 8 coulomb digantung seperti pada gambar. Panjang L setiap tali adalah 0,15 meter. Massa tali dan hambatan udara diabaikan bila tangan theta sama dengan 0,0875, sin theta 0,0872, dan G sama dengan 10 meter per sekon pangkat 2, maka massa masing-masing bola adalah titik-titik. Ini adalah gambarnya, yaitu ada dua buah bola bermuatan listrik dihubungkan dengan sebuah tali, muatannya sama, akhirnya saling tolak menolak. Dengan tertolaknya sejauh A, panjang talinya L, dan kemudian diketahui di soalnya tadi panjangnya L nya adalah 0,15 meter. Pilihan jawabannya adalah A 3,0 kali 10 pangkat min 1 kg, B 3 kali 10 pangkat min 2 kg, C 3 kali 10 pangkat min 3 kg, D 6 kali 10 pangkat min 2 kg, dan E 6 kali 10 pangkat min 3 kg. Oke, kita selesaikan. Nah, dalam penyelesaiannya ini pertama kali kita lukiskan dulu gaya yang bekerja pada masing-masing bola. Di sini kita ambilkan satu saja bola yang sudah tertolak, talinya menjadi tegang dengan besarnya tekanan tali adalah T. Bola punya berat ke arah gravitasi besarnya M kali G, dan T kalau diproyeksikan ke arah sumbu Y akan menghasilkan pada perpotongan di titik X yaitu T sin theta, dan terhadap sumbu Y nya menghasilkan T cos theta.
dan kedua bola ini tertolak dengan gaya tolak sebesar FC. Nah, dan kondisinya adalah dalam keadaan setimbang. Setelah tertolak sejauh A, kondisinya setimbang, maka berlakulah hukum kesetimbangan dari Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Selain itu juga sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy juga sama dengan 0. Nah, terhadap sumbu X, sigma Fx sama dengan 0 ini adalah Fc dan T sin theta. Fc nya adalah K-1-G2 per A kuadrat sama dengan T sin theta. A nya adalah 2L sin theta. Jadi panjang talinya itu jarak A nya itu sama dengan AL sin theta sama dengan 0,3 kali sin theta, sehingga menjadi persamaannya K/I kuadrat per 9 kali 10 pangkat min 2 sin kuadrat theta sama dengan T sin theta. Dari A kita rubah menjadi 9 kali 10 pangkat min 2 sin kuadrat theta. Nah, berdasarkan pada sumbu Y, maka terdapatlah sigma Fy sama dengan 0. Pada sumbu Y ini ada Ng dan T cos theta. Maka Ng sama dengan T cos theta. Dari T cos theta ini bisa kita ubah besarnya adalah sama dengan T sin per tan. Karena tan theta itu adalah sin per cos. Ya, cos adalah sin per tan. Maka M sama dengan T sin theta per G tan theta. T tadi adalah T sin theta adalah K/I kuadrat per 9 kali 10 pangkat min 2 kali sin kuadrat theta, sehingga kita masukkan di dalam persamaan ini jadi K/I kuadrat per 9 kali 10 pangkat min 2 sin kuadrat theta G tan theta sama dengan 10 pangkat 9 kali 4,4 kali 10 pangkat min 8 pangkat 2 dibagi 0,00760384 kali 10 pangkat min 1 kali 0,0875. Adalah dari hasil perkalian sin tetanya adalah 0,00872 dan tan tetanya 0,0875. Dan selanjutnya hasilnya untuk M adalah sama dengan 19,36 kali 10 pangkat min 7 bagi 6,65336 kali 10 pangkat min 4, dan hasilnya adalah 2,909 10 pangkat min 3 dibulatkan 3 kali 10 pangkat min 3 kg, sehingga jawabannya adalah C. Demikian pembahasan penyelesaian beberapa soal UTBK SBMPTN dengan materi listrik statis. Semoga dapat Anda pahami dengan sebaik-baiknya sehingga Anda dapat berhasil untuk masuk di perguruan tinggi negeri yang diharapkan. Salam sehat, salam fisika, tetap semangat, sukses untuk Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.